Shalom. Shalom. Semua bersukacita pagi hari ini. Semua bersukacita. Di nama Tuhan. Yuk kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita lebih dalam lagi menyembah. Selamat pagi Tuhan, pagi Roh Kudus, pagi malaikat. Ini kami anak-anak-Mu kembali datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat penyertaan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Kini kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kau menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
jemaat Tuhan berdiri perlahan-lahan. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita. Mari kita meninggikan menyembah Tuhan. Shikabaya dalam ya dalam ya dalam 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 ya dalam dalam shikiri dalam 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 ya dalam dalam ya dalam. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan angkat suaramu, angkat hatimu. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi menyembah, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan, sebab Dia layak diikan, Dia layak disembah. Haleluya, haleluya. Tiada lama, tiada lama, ya lama, sikit tiada lama, ya lama, 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 lama. Tiada lama, sikit tiada lama, 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 tiada lama, 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 tiada lama, hadiratnya memenuhi tempat ini, hadiratnya menyentuh Engkau, hadiratnya memeluk Engkau. Curahkan isi hatimu pada Tuhan, sebab Dia ada di sini. Tiada lama, tiada lama, 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 lama. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan.
mengangkat kami Tuhan. Dan Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami anugerahkan, kami muliakan Nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami meninggikan, kami agungkan, kami muliakan Nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Coba Tuhan naikkan lebih tinggi lagi. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia, kami bangga, kami bahagia Tuhan. Kami tinggikan, kami mengagungkan, kami muliakan Nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Lebih lagi, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kau yang dipuji, disembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Siapa namanya? Yesus. Sebab Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak tinggikan Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu muji muliakan nama-Mu. Yang siap sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Semua bersuka cita. Kok lemes? Semua bersuka cita. Sebab Tuhan baik. Dia amat baik. Dia sungguh baik. Woo!
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung nama puji-Nya. Oh, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga akan terhati. Angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, angkat Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya Kekal selamanya. coba sama-sama angkat tanganmu, katakan sebab Tuhan baik. Mana suaranya kalau Tuhan baik? Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Lebih lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik? Sungguh? Sungguh bahwa Allah itu sanggup? Lemes saudara. Sungguh Allah itu sanggup? Amin. Pernah melihat mata yang tak pernah didengar telinga, bukan tak pernah timbul di dalam hati. Apa? Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Angkat tanganmu. Allah sanggup melakukan
segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, Dan tak pernah timbul di dalam hati. saja Bagi siapa yang mengasihi? Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa. Semangat Tuhan, angkat tangan. Suaranya lebih keras lagi. Yuk, mesti ketukan aja. Lebih lagi ya. Satu, dua, tiga. Mana suaranya saudara? Sama-sama. Sama-sama lebih lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak dulu, sekarang, dan sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dia sanggup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan berkati. Dialah Tuhan pembuat keajaiban. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Yes, terima kasih Tuhan. Kau ajaib, kau perkasa, kau mulia, kau agung. Terpujilah perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Kalau Yesus Tuhan, Kau sanggup, Kau terlalu sanggup. Tuhan sanggup
kepada Bapa hati. Tuhan kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Namanya Tuhan kau sanggup dan bangkit. Setelah kau mau, kau hidup. Tuhan kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan kau sanggup, selamanya Tuhan kau sanggup, selamanya Tuhan kau Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat dan sanggup melakukan segala sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Engkau tidak dibatasi dengan kekuatan yang ada di dunia ini. Amen. Engkau sangat dahsyat. Engkau luar biasa. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah. Kalau saat ini kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, semua pelayan-Mu boleh melayani Engkau dan menyembah, memuji, melakukan sesuatu untuk keagungan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan keberadaan kami di tempat ini bukan karena kami hebat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami sanggup, tetapi semua karena anugerah-Mu. Bungkus kami semua jemaat-Mu Tuhan, dan kami semua yang hadir di tempat ini untuk selalu ada di dalam kekudusan-Mu. Dan tidak ada pencemaran yang sanggup mencemari seluruh kehidupan kami ke depan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Yang mana kami ada sampai hari pagi ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami boleh memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu yang luar biasa itu. Ini tiba saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua. Jamah setiap hati kami yang hadir. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu yang akan memberikan kuasa, kekudusan, dan kemenangan di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir. Urapi kami semua yang hadir. Urapi mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah mulut ini menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Dan semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya senang setiap saat saya memasuki gedung gereja dan rumah Tuhan di tempat ini. Hati saya senang, kenapa? Begitu saya masuk, maaf tadi saya agak terlambat. Begitu saya masuk, saya melihat jemaat begitu antusias memuji Tuhan.
Memang kita memuji Tuhan harus penuh dengan wajah ceria, penuh semangat, penuh ucapan syukur. Karena tanpa Tuhan, kami mengingat di tahun-tahun kemarin, musibah yang begitu mengerikan. Tapi puji Tuhan kalau kami ada sampai hari pagi ini. Sebelum saya mulai firman Tuhan, saya ucapkan sekalipun sudah terlambat Bapak Ibu, saya ucapkan selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini untuk kita antisipasi, untuk kita perhatikan. Di tahun-tahun akan datang dan tahun ini keadaan bukan semakin membaik Bapak Ibu. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jaga kekudusanmu supaya pencemaran tidak kembali berkuasa. Waktu saya mempersiapkan ayat firman ini, Tuhan berkata, kalau sampai hari ini kita ada karena kekudusan yang dari Allah, yang selalu memproteksi dan melindungi dan memelihara dan menjaga dan memberkati kami. Karena di tahun-tahun kemarin, di saat musibah yang begitu mengerikan dan mencekam banyak pihak, tetapi kasih Allah dan kuasanya begitu luar biasa. Melindungi kita, menjaga kita, bahkan yang saya ingin sampaikan, bahwa dia luar biasa. Kita tetap diberkati. Amin. Banyak orang kehilangan sesuatu yang mereka sudah miliki. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan sukacita. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai hari pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh bertepuk tangan oleh Tuhan, memuji, memuliakan dan mengagungkan namanya. Maka Tuhan menghendaki kita, jagalah kekudusanmu yang sudah Tuhan beri, supaya pencemaran tidak kembali di dalam kehidupan kita dan kita tetap berkuasa di dalam nama Yesus. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, saya ajak semua membuka di Yohanes pasalnya yang ke-10. Tuhan menjamin keselamatan dan hidup siapapun yang percaya kepadanya. Ingat, yang percaya kepadanya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya yang sangat dahsyat. Kita perhatikan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan. Yesus mendeklarasikan dirinya seperti seorang gembala. Dia adalah gembala yang konsekuen. Dia adalah gembala yang bertanggung jawab. Di di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 berkata, aku akan menjadikan manusia seperti gambar Allah sendiri. Di waktu dia berfirman, kita jadi, Bapak Ibu. Setelah jadi, yang kita perhatikan, di dunia ini, di banyak masyarakat, tidak bertanggung jawab setelah memiliki anak. Tetapi dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Dia tidak hanya menjamin keselamatan kehidupan kita saja, tetapi dia rela menyerahkan nyawanya demi semua jemaat dan anak-anaknya.
Saya merenungkan ayat ini. Berarti gembala kita Yesus bukan gembala yang sembarangan. Dia tanggung jawab. Dia melakukan sesuatu, dia menjadikan sesuatu. Dia bertanggung jawab akan kehidupannya ke depan. Yang lebih lagi kita perhatikan ayatnya yang ke-9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Oh, luar biasa. Saya waktu merenungkan ayat ini saya ingat di saat pandemi kemarin. Saya bersama istri kita sebagai hamba Tuhan full time. Tidak memiliki sambilan satu kesibukan atau pekerjaan. Hidup saya bersama istri hanya mengandalkan mana yang dari surga. Padahal saat itu tidak ada sama sekali yang namanya pelayanan. Hampir kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Kita sama sekali tidak bisa melayani. Karena semua gereja dan persekutuan dan semua ucapan syukur doa dari keluarga demi keluarga, semua lockdown. Secara manusia matematika tidak masuk akal kalau saya ada sampai hari ini. Gak punya pekerjaan. Gak punya satu tempat permanen di mana saya full time di salah satu yayasan atau sinode atau mana yang memberi support kehidupan saya. Tidak ada. Saya bersama istri hanya satu modalnya. Dengkul dan tangan saya. Kita menyembah. Kita berlutut. Kita memuji. Kita memuliakan namanya karena dia berfirman. Di saat engkau tidur pun. Di Mazmur 27. Ayatnya yang kedua. Di saat manusia tidur pun diberkati. Apalagi kalau saya dan istri saya masih bisa menyembah dan memuji. Luar biasa Bapak Ibu. Saya hanya bisa meneteskan air mata. Bukan air mata susah. Tapi saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sampai di dalam keadaan seperti ini. Engkau pelihara. Engkau pelihara, engkau jaga, engkau berkati. Secara manusia saya enggak sadar. Begitu saya membuka rekening buku bank saya. Ini dari mana? Oh, luar biasa Bapak Ibu. Karena dia berkata, akulah pintu barang siapa masuk melalui pribadi yang namanya Yesus Kristus Sang Penebus itu. Ia akan selamat. Kemanapun kalian semua jemaat Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus. Dimanapun, kapanpun, keadaan bagaimanapun. Kalian semua selalu ada di dalam kontrol radarnya Allah. Puji Tuhan. Ayah ibu kita tidak bisa menjaga kita. Tidak bisa mengatakan, aku jamin keselamatanmu. Tidak sanggup. Tetapi Allah kita Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia jaga, dia pelihara, dia lindungi, dia berkati. Karena ayat berikutnya berkata apa? Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Padang rumput di sini berbicara mengenai berkat. Amin. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita memasuki gelombang berikutnya. Saya minta kepada semua jemaat, tidak harus takut. Yang penting satu Bapak Ibu, yang Tuhan minta dari kita. Jaga kekudusanmu. Supaya pencemaran tidak mencemari kehidupan kita. Yaitu wabah, penyakit dan lain sebagainya. Seperti yang pemerintah Presiden Jokowi perintahkan.
kemanapun, dimanapun kita harus tetap jaga prokes. Masker, cuci tangan, jaga jarak seperti gereja ini saat ini. Selama kita mengikuti perintah dari pemimpin negara kita di mana kita tinggal, maka seluruh rakyat Indonesia, khususnya jemaat Tuhan, akan tetap ada di dalam lindungan Allah. Luar biasa. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-10b. Perhatikan Bapak Ibu. Dari kata aku datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Oh, dia tidak hanya menyediakan kemanapun engkau ada berkat. Tetapi dia berkata, aku datang, kata Yesus, supaya semua jemaat ini, semua orang-orang yang percaya kepadaku mempunyai hidup di dalam roh dan jiwa mereka. Supaya juga mereka selalu mempunyai kelimpahan. Kelimpahan itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Sukacita, damai, sejahtera, berkat, kesehatan, perlindungan, perdamaian. Seluruh yang kita perlukan di dalam kehidupan manusia dia ada di dunia ini. Tuhan jaga dan Tuhan jamin. Puji Tuhan. Maka kalau kita mempunyai Allah seperti yang demikian ini dari 3 ayat tadi. Kenapa sih masih banyak anak-anak Tuhan, maaf, tidak jemaat di tempat ini? Kenapa masih banyak anak Tuhan di saat pandemi kemarin tidak terkecuali hamba Tuhan? Saya mengatakan karena saya melihat suatu kenyataan. Kenapa mereka tidak menikmati anugerah berkat Allah? Ada tanda petik tanya. Kenapa? Saya ingin sampaikan. Supaya jangan jemaat di tempat ini berlaku seperti ini. Di saat mereka diberkati, di saat mereka menikmati kehidupan yang enjoy dan melimpah dengan segala anugerah dan perlindungan Tuhan yang luar biasa, mereka angkat tangan. Mereka menyembah, memuji dia dengan rajin tekun ibadah. Tetapi di saat mereka menghadapi masalah, mulut ini lepas kontrol. Mulut ini kecil Bapak Ibu. Tapi mulut ini bisa membinasakan kita. Juga mulut ini bisa menyenangkan kita. Kalau kita mulai ngomel, mana Tuhan janjimu? Katanya engkau Allah Gembala yang baik. Kenapa engkau izinkan aku kehilangan pekerjaan? Kenapa saya mengalami seperti ini? Harusnya yang bertanya itu Tuhan. Kenapa orang-orang ini mengalami seperti itu? Bapak Ibu tahu rahasianya satu. Di saat mereka mengalami persoalan masalah, perubahan zaman, mereka tidak lagi konsisten. Mereka tidak lagi mencari hadirat Allah. Tapi sibuk dengan kesibukannya mereka yang tidak jelas. Tetapi begitu segala sesuatu yang diusahakan gagal, ngomel dan nyala ke Tuhan. Kalau saya boleh tanya sebagai hamba Tuhan, kita ini siapa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, kita manusia ini seperti sekam padi. Ditiup angin ke utara, dia terlempar, kita terlempar ke utara. Diterbangkan angin ke selatan, dia jatuh ke selatan. Ada badai, dia tidak tahu jalan kemana adanya. Tetapi kita yang tidak menjadi sekam. Tetapi memuji Tuhan, menyembah dengan lututmu di dalam kaki Tuhan. Kalian semua tetap akan ada dalam lindungan dan berkat Allah. Banyak Bapak Ibu kemarin. Saya kadang-kadang melihat kasihan. Kenapa mereka yang menyebut orang Kristen
Kenapa mereka yang menyebut pelayan Tuhan tidak punya hak untuk menerima berkat-berkatnya? Jangan sampai kita mengalami seperti itu. Dunia saat ini semakin hari semakin jahat. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat urgent untuk kita ke depan. Berapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 bulan, saya mendengar berita dari salah satu berita di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini adalah satu wadah yang mengontrol seluruh negara dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Saat ini ada sebuah patung berupa singa, sayapnya burung Garuda. Itu ditaruh di depan markas besar PBB di Amerika. Saya buka di kitab Wahyu persis yang tertulis di kitab Wahyu. Berikutnya lagi, saat ini mereka memusuhi orang-orang yang jalan akan takut Tuhan dan yang selalu menghendaki jalan di dalam kekudusan Allah. Mereka adalah kelompok yang mengikuti doktrin baru, yaitu melegalkan LGBT dan lesbian. LGBT dan lesbian berarti laki-laki dan perempuan-perempuan saling melakukan satu kehidupan rumah tangga. Kalau saya gagas kepanjangan dari LGBT dan lesbian, itu berarti manusia tidak ada populasi perkembangan, pertumbuhan, dan penambahan penduduk. Saya buka di kitab Kejadian pasal 1 tadi ayat 26 berkata, aku akan menjadikan manusia dan ini dan berikutnya berkembang biaklah. Mereka tidak mau. Padahal barang siapa tidak boleh merubah satu titik dari dalam Alkitab. Betul ya? Apalagi ini dirubah total. Perkembangan manusia itu merugikan manusia. Membuat sibuk dunia. Kematian tambah banyak karena di mana-mana terjadi kelaparan. Banyak orang tidak bisa makan, akhirnya mati. Yang mati bukan jutaan, tapi ratusan juta di seluruh dunia ini. Mereka tidak mau sibuk. Buat apa penambahan manusia membuat masalah? Di mana-mana terjadi kelaparan, di mana-mana terjadi konflik, di mana-mana terjadi keributan. Keluarga lepas keluarga, bangsa antara bangsa. Bapak Ibu tahu? Saat ini dunia diintai dengan yang namanya perang. Amerika dan sekutunya ingin melawan negara Cina. Karena memang ulahnya tidak karuan. Yang Rusia juga ingin menguasai negara-negara sekutunya dulu. Mereka mengirim alat-alat perang, saya perhatikan berita. Waduh, sangat mengerikan Bapak Ibu. Hanya satu yang Tuhan minta. Kepada siapapun yang tetap menjaga kekudusan Allah dan tetap ada di dalam hadirat Tuhan dan tidak takut kehilangan nyawa, mereka tidak akan kehilangan nyawa. Tetapi orang yang takut kehilangan nyawa di dalam ayat firman Tuhan, justru mereka yang akan kehilangan nyawa. Di dalam doktrin yang baru tadi, mereka mengatakan, mereka mendeklarasikan, siapa yang menghalangi doktrin baru ini, mereka berkata, Kristen dan Islam. Karena memang Kristen selalu menolak LGBT dan lesbian karena itu melanggar firman Allah. Juga kepada Islam yang benar menurut kebenaran yang benar, mereka juga melawan ini. Maka mereka mengatakan, aku akan tumpas kalian mereka. Waktu saya mendengar itu, Tuhan, apa yang akan terjadi ke depan? Di dalam hati saya mendapat suatu kata-kata, tenang, menyerah. Apapun yang akan terjadi, pasti akan terjadi. Karena untuk menggenapi akhir zaman. Terakhir yang disebut LGBT dan lesbian itu mereka menyebut 666. Berarti sudah mulai akan digenapi antikris. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Tetaplah konsisten di dalam ibadah. Apapun yang terjadi,
Sekalipun kita sembunyi di lubang semut yang tidak terlihat manusia. Tetapi kalau Tuhan izinkan, sia-sia usaha kita, betul? Sia-sia kota kamu jaga sampai jauh malam. Kalau bukan Tuhan yang menjaga. Sia-sia usaha manusia. Hanya satu yang Tuhan mau. Akulah gembala yang baik. Serahkan hidupmu kepadaku. Karena Tuhan berkata, nyawa setiap manusia ada di dalam tangan yang berlubang. Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tidak kepada tangan yang lain. Tidak kepada tangan yang lain. Kita perhatikan ayat yang ke-10a. Apa yang dilakukan si jahat? Pencuri datang. Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita ini terkecoh dengan doktrin baru ini. Kita tinggalkan Yesus. Pikirnya inilah doktrin yang baru. Yang akan menjamin keselamatan manusia dan hidup manusia. Tidak. Pencuri datang. Hanya akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena ini jalan sesat. Jalan kebenaran dan terang hanyalah ada di dalam Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 berkata, Dia adalah terang di dalam hidup kita. Dan hidup kita ada di dalam Tuhan kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka semuanya akan luar biasa. Mari kita perhatikan ayat berikutnya. Kita buka di Lukas pasalnya yang ke-11. Setelah iblis keluar dari hidup orang benar, ia berusaha kembali menguasai hidup manusia. Maka kita harus mengantisipasi dengan tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-11. Lukas pasal 11. Kita perhatikan. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai yang ke-26. Kita perhatikan ketiga ayat ini sangat dalam artinya. Lukas 11 ayat 24, 25, 26. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang kudus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Garis bawahi ayat 25, ayat 26. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Di saat kita bertobat, menerima Yesus Sang Juru Selamat, kita diperbaharui. Kita menerima urapan jamahan dan meterai keselamatan yang dari Allah. Itu sangat luar biasa. Tetapi kalau orang tersebut kembali dan melirik ke doktrin yang baru dan mulai macam-macam, maka dia akan mendapatkan satu hal yang tidak baik. Yaitu apabila roh jahat keluar dari manusia yang sudah murtad dan tidak mau mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi kemana-mana dia tidak mendapatkan tempat perhentian. Maka roh jahat itu mulai kembali ke rumah yang lama. Di mana orang itu sudah bertobat, tapi murtad.
Dia keluar, dia mencari, karena dilepaskan, dia mencari tempat, tidak mendapatkan. Maka dia mau mencari tempat semula. Dia kembali, ayat 25 perhatikan sekali lagi. Maka pergilah ia, yaitu roh jahat, dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat 25 mengandung dua arti. Bersih tersapu dan rapi teratur. Arti positifnya, kalau orang itu setelah diselamatkan dan lepas roh jahat itu keluar dari dia, dia mulai menyembah, memuji dengan konsisten berdoa kepada Tuhan, maka dia didapatkan bersih dari segala pencemaran dan hidupnya rapi di dalam penyembahan dengan Allah. Tetapi arti yang kedua, setelah dia dilepaskan, dia hanya membersihkan dirinya dengan apa? Tidak ada penyembahan lagi. Pikirnya, saya sudah dilepaskan. Orang itu mulai apa? Hidup seenaknya. Enjoy kesana kemari tanpa mengalami satu kesadaran untuk dia harus hidup bersih dan rapi teratur. Dia mulai tidak ada doa, tidak ada penyembahan, tidak pembacaan firman Allah. Terlebih lagi mereka tidak lagi ibadah. Kelihatan bersih. Bersih tetapi tidak ada kuasanya. Kosong melompong. Nah, kalau orang mulai kosong melompong, apa yang terjadi? Duduk diam, pikirannya kemana-mana kosong. Akhirnya si jahat kembali menguasai. Jangan sampai saat-saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang antara miss dan plus. Maka kita diminta untuk selalu waspada. Untuk selalu ada penyembahan dan doa. Karena setelah roh jahat itu mulai, rumah ini kosong, melompong, tidak ada doa, tidak ada kuasa, tidak ada urapan, tidak ada firman. Dia mengajak 7 roh yang lebih jahat dari dia. Kembali ke orang tersebut. Akhirnya orang itu menjadi apa? Seperti yang saat ini banyak terdapat di mana-mana Bapak Ibu. Saat ini di sana luar banyak orang stres. Banyak orang depresi. Setiap hari saya ditelepon. Pak Yosua Hadi, bagaimana dengan usaha saya yang saat ini mengalami stuck? Saya berkeinginan maju, tapi situasi ekonomi tidak menopang. Situasi biaya produksi tambah meningkat. Semuanya serba mahal. Saat ini semuanya serba mahal Bapak Ibu. Tetapi orang yang ada di dalam penyembahan Tuhan, yang selalu ada firman dan tetap ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Akulah jalan hidup setiap orang yang percaya. Keluar masukmu disertai, kemanapun engkau pergi, engkau mendapati padang rumput yaitu berkat. Maka saya himbau, jangan melihat suatu kenyataan. Maka pujian tadi bagus. Jangan melihat satu kenyataan yang ada. Tetapi lihatlah sesuatu yang ada, tidak ada terkandung di hatimu, di pikiranmu, di dalam benakmu. Tuhan sediakan kepada orang yang mencintai dia. Mari kita buka di Mazmur pasal 27. Saya ajak semua supaya Bapak jemaat di sini benar-benar, ayat ini luar biasa dan menjadi pegangan dalam hidup kita orang percaya. Mazmur 27. Kita perhatikan Bapak Ibu. Eh, 127, maaf. Mazmur 127. Kita lihat dan perhatikan. Dari ayat 1 ya, perhatikan. Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota,
Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Perhatikan ayat berikut. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Lah, ini perhatikan ayat 2b. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Loh, tidur aja jemaat ini diperhatikan Tuhan. Amin. Diperhatikan Tuhan. Ia memberikan, artinya memberkati, melindungi, menjaga, memprotek rumahmu dan seluruh anggota keluargamu di saat tidur. Tuhan berkati. Oh, luar biasa. Waktu saya mendapatkan ayat ini, saya ngomong, puji Tuhan, memang engkau gembala yang baik. Gembala yang dahsyat, gembala yang hebat. Kalau dia tidak hebat, dia tidak pernah bangkit. Amin. Kalau dia tidak pernah bangkit, tidak ada kehidupan ke depan. Sia-sia ibadah kita. Karena kita menyembah seperti banyak orang. Yang disembah nol. Puji Tuhan. Kita boleh ditemukan dengan Allah yang bangkit. Bangkit dari maut. Dan maut pun dikalahkan, apalagi persoalan kita. Satu lagi saya ingin tanamkan doktrin yang penting kepada jemaat ini. Kita hidup di tengah dunia. Pasti mengalami tantangan, persoalan, masalah. Betul ya? Sakit, penyakit, ekonomi, keributan. Pasti wong namanya hidup di dunia. Karena dunia ini sampahnya masalah. Tetapi saya ajak kepada semua jemaat di tempat ini. Saya, semua jemaat sama, gak ada bedanya. Bedanya hanya satu. Kembali ke hati kita. Sampai di mana hati kita mengandalkan Tuhan. Saya ajak kepada semua jemaat. Kalian harus mengatakan ini. Engkau Allah yang aku sembah. Engkau Allah yang aku sembah, bukan Allah sembarangan. Engkau mempunyai kuasa, otoritas, dan jalan keluar karena engkau adalah gembalaku yang baik dan jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maka kalau kalian tahu, di Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 berkata, di dalam dia ada terang dan terang itu adalah hidup di dalam pribadi Yesus. Kenapa kita tidak mengatakan begini? Aku mengalami sesuatu tapi aku tidak takut Tuhan. Karena aku mempunyai Allah yang luar biasa. Kalau kalian punya pegangan ini, kalian tidak akan terobsesi dengan persoalan masalah apapun. Amin. Pegang doktrin ini. Ini doktrin untuk membawa kita semakin hari semakin enjoy di dalam menghadapi kenyataan hidup. Hidup ada masalah itu biasa. Kalau tidak ada masalah, saya renungkan sejenak. Orang itu tidak akan pernah tumbuh imannya. Karena enjoy terus seperti anak diinabobokkan. Lupa dengan tugasnya. Tugasnya hanya bubur masuk mulut, ditelan, dia makan kenyang. Tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Kencing, buang air, maaf. Bukan kita seperti itu. Kita dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi segambar dengan Allah. Artinya, kita diurapi, kita dijamah, kita diberi makan makanan firman Tuhan. Supaya roh jiwa kita berkembang dan bertumbuh menjadi dewasa. Seperti siapa? Seperti Abraham, seperti Nuh, seperti Ishak, seperti Yakub, seperti Yusuf, seperti Daud, bukan seperti Saul. Itu yang Tuhan mau dengan jemaat ini. Tidak jemaat ini, semua orang yang mendeklarasikan dirinya, aku orang percaya harus pegang ini. Jadi jangan takut lagi. Menghadapi kenyataan hidup, masalah, persoalan gampang. Itu biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu.
Di dalam pandemi kemarin, karena saya tidak ada kesibukan, mobil itu berhenti di rumah kurang lebih hampir 1,5 tahun. Akhirnya terjadi trouble dari seluruh bagian komponen dari mobil itu sendiri. Karena tidak ada kesibukan, karena saya bukan orang bisnis. Mobil itu di dalam garasi cuma nongkrong di tempat. Pertama, akinya mati. Karena tidak ada aliran setrum yang masuk atau mengompar dia punya sel-sel timah dari aki itu sendiri. Kedua, kampas rem muka belakang jadi keras. Seperti batu keramik tidak bisa buat ngerem dengan baik. Mesin mulai tidak karuan. Karena tidak pernah digunakan, tidak pernah pemanasan yang sempurna dengan jalan. Kalau mobil jalan itu komparan semuanya menjadi panas. Seperti orang kalau ada penyembahan dengan Tuhan, roh jiwamu semakin bangkit. Pada suatu hari cek mobil itu, waduh saya kaget Bapak Ibu. Tidak hanya 1 juta, tidak hanya 2 juta. Aki, tune up, ganti kampas rem, muka belakang dan lain sebagainya. Sekian. Ditambah lagi kemarin waktu saya ngecek. Wah Pak, ini plat koplingnya jadi keras Pak. Ini harus kalau bisa segera diganti. Waduh, itu gambarannya. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak mau aktif seperti waktu Yesus di dunia. Dia kemanapun dari Galilea ke tempat ini jalan kaki. Pemanasan di dalam dirinya di tempat padang rumput, di padang gurun yang panas. Itu terjadi komparan keringat dan lain sebagainya, sehat walafiat. Dan Tuhan melayani, tidak berhenti. Maka kita diminta oleh Tuhan. Jangan kita ini seperti bayi yang cuma ditulang bubur. Tidak. Semua kita anak Tuhan diminta oleh Tuhan. Aktif. Bangun pagi, menyembah, mengucap syukur kalau aku ada sampai hari pagi ini Tuhan. Kami semua sehat, sekeluarga dalam baik-baik dalam pelindungan-Mu. Mulai aktivitas, yang pelayan mulai melayani banyak jemaat, yang pengusaha mulai bekerja dengan aktivitas kesibukannya, tidak lupa disertai dengan ucapan syukur. Kalau kita mengikuti seluruh seperti yang Tuhan lakukan semasa Yesus ada di dunia ini, semua jemaat ini akan semakin diberkati. Jangan melihat Omikron. Kita harus mengarahkan mata rohani kita kepada Yesus. Karena dia berkata, Ia memberikannya kepada yang dicintainya sekalipun dalam keadaan waktu tidur. Oh luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Kita perhatikan berikutnya. 2 Tawarik pasal 1. Mohon petunjuk dan hikmat dan pertolongan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Mari kita buka di 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-1. Tawarik pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 dan ke-5b. Perhatikan. Doa Salomo memohon hikmat. 2 Tawarik 1 ayat 4 dan 5b. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Ayat yang ke-5b. Maka kesanalah Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Setiap langkah yang bisnis, yang mau bekerja dan lain sebagainya, yang melayani sekalipun, selalu tidak boleh lepas dengan channel kita, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan.
kita memohon hikmat, pengertian, dan akalnya dari Allah. Maka segala sesuatu yang kau kerjakan, Tuhan akan memberi petunjuk dan memberkatinya. Saya buktikan kepada banyak orang yang selalu memberikan kepada saya kesaksian. Pak Yuswa, memang di saat pandemi kemarin, banyak orang kehilangan kerjaan, banyak orang tidak mendapatkan porsi yang semestinya yang sudah pernah selama itu mereka terima. Tetapi orang ini lain. Di saat dia menghadapi pandemik, memang usaha ekspor mebelnya dia mengalami satu miss. Biasanya 1 bulan itu orang ini bisa mengekspor 2 sampai 3 kontainer mebel ke Amerika. Dengan adanya pandemik, semuanya stuck. Pengiriman mebel itu berhenti karena terjadi banyak persoalan masalah secara internasional. Akhirnya orang ini mengalami juga sesuatu yang miss. Di saat dia mengalami itu, dia telepon saya, mak saya, Pak Yuswa, saya ini harus bagaimana? Saya tanya, apa yang sudah kamu dapat di dalam benakmu dan hatimu untuk kamu kerjakan? Waktu dia mengatakan langsung Tuhan memberi saya tahu, lakukan. Saya sampaikan, kerjakan. Dia mengerjakan apa Bapak Ibu? Dia mengerjakan konveksi. Melalui konveksi ini dia buka channel penjualan online. Kurang lebih 2 minggu yang lalu saya tanya, bagaimana? Puji Tuhan Pak. Kalau saya melihat keadaan ekspor mebel saya dan saya tidak mau berusaha dan berdoa, saya akan seperti itu terus menerus dan akhirnya semakin tambah min. Tetapi di saat saya tanya, Pak Yosua dapat sesuatu, saya tindak lanjuti. Puji Tuhan Pak. Saya mendapatkan kesempatan jual online itu tiap bulan sekian puluh juta. Saya ngomong, puji Tuhan. Justru di dalam keadaan yang sulit, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Kita perhatikan. Waktu Yesus di Taman Getsemani. Dia mengajak ke-12 muridnya naik ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani dia berkata kepada murid-muridnya. Hatiku hancur akan mati rasanya. Tidak berhenti sampai di situ. Akan hancur dan akan mati terus dia diam. Dia sujud menyembah kepada Bapa. Dia berkata, Bapak, aku percaya Engkau Bapa yang menjadikan dan mencipta langit dan bumi. Dan Engkau yang mengontrol jagat raya ini. Engkau sanggup menyingkirkan masalah persoalan yang saya hadapi, yaitu kematian di Golgota. Tetapi satu hal, dia tidak memaksakan kehendak hatinya. Dia berkata, Bapak, Engkau sanggup menyingkirkan ini, amin. Tetapi bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Demikian juga Tuhan mengajak kita. Setiap segala sesuatu kesibukan aktivitas kita, kita harus meminta pimpinan Tuhan. Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan kalau itu sinkron dengan rencana Tuhan. Seperti yang tadi ibu ini tanya, saya sampaikan. Dia puji Tuhan. Oh luar biasa Pak. Mebel berhenti, konveksi jalan. Itu namanya. Kita seperti Yesus yang sibuk terus selama dia ada di dunia. Tidak pernah berhenti. Dan ditanya, di mana kamu tinggal? Tuhan berkata apa? Tidak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Karena aku selalu memperhatikan umat Israel. Saya harus memberikan mereka kehidupan secara jasmani, rohani, dan keselamatan. Dia aktif terus. Kita perhatikan ayat berikutnya. Selain kita minta petunjuk, ayat yang ke-10 kita perhatikan.
Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ayat 11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Perhatikan Bapak Ibu. Oleh karena itu yang kau inginkan dan engkau tidak meminta kekayaan, perhatikan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Perhatikan. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sebagaimana perlu ada raja, sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada raja-raja sesudah engkau. Kalau kita selalu mengutamakan Tuhan demi kemuliaan dan kebesaran nama Allah, tetapi kita tidak minta kekayaan, tetapi Tuhan tahu. Anakku, jemaatku ini butuh makan. Kalian tidak meminta kekayaan, tetapi kau minta keselamatan, meminta hikmat untuk membawa diri, berjalan di dalam satu kehendak Allah sesuai dengan firman Allah. Maka Tuhan berkata, karena kamu tidak minta kekayaan dan lain sebagainya, justru karena kau mengutamakan aku, maka Tuhan berkata, aku berikan kepadamu yang tidak kamu minta. Jadi kekayaan itu nomor 2 Bapak Ibu. Yang penting jemaat ini diminta oleh Tuhan. Cari Tuhan dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan lupa ayat ini. Kalian berusaha mati-matian sebelum saya jadi hamba Tuhan. Dulu saya juga pengusaha. Saya kalau ngomong sama istri saya apa? Kita ini harus kerja mati-matian. Lah mati tenan nanti. Akhirnya Tuhan izinkan usaha saya kolab. Tahun 93 saya kolab sekian. Tidak perlu saya sebut. Rumah di Jalan Protokol di Kota Semarang kendang Bapak Ibu. Dan semua kekayaan saya terlepas. Karena saya mengatakan kerja harus mati-matian. Lah mati tenan. Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan, pikiran saya dirubah oleh Tuhan. Saya selalu merenungkan firman Tuhan, saya melayani jemaatnya. Sampai hari ini seperti yang saya saksikan. Di situasi sulit saya tetap diberkati. Nomor 1 kan Tuhan. Apapun yang kau butuhkan Tuhan tahu. Sampai hal yang kecil sekalipun. Karena dia Allah yang maha dahsyat. Dia tahu yang jemaat ini butuhkan. Kamu semua tidak perlu khawatir. Keluar masukmu diberi pemimpinan, keselamatan, dan kemanapun engkau pergi mendapatkan padang rumput. Berarti berkat itu selalu mendampingi orang percaya. Iya, amin. Ayat berikutnya kita perhatikan. Mazmur pasal 5. Daud merendahkan hati dan berusaha menyenangkan Tuhan. Mazmur pasalnya yang kelima. Saya minta semua jemaat berusaha menyenangkan hati Tuhan. Mazmur pasal yang kelima. Ayat 4 kita perhatikan. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar suaraku, seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Ayat 2. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Kenapa Daud melakukan ini? Karena Daud tahu. Satu kehidupan. Hanya harus bersentral kepada Allah Bapa.
yang di surga. Maka di ayat 4 berkata, di waktu pagi aku mohon engkau mendengar suaraku, kata Daud. Aku mengatur persembahan bagi. Daud di waktu pagi tidak sibuk ngurusi bangsa Israel. Dia mohon, dengarkan permohonanku Tuhan. Aku ingin mempersembahkan sesuatu yang paling indah dan bernilai untuk namamu. Kalau kita semua mengutamakan Tuhan seperti yang tadi saya katakan, maka semuanya kita perhatikan. Ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Selain dia mengatur persembahan untuk Tuhan, dia memohon, berilah telingamu ya Allah dengan seruanku dan permohonanku dan doaku. Sebentar lagi saya mau berangkat kerja. Seperti jemaat ini kalau pagi mulai kerja, minta pimpinan penyertaan. Maka apapun yang kalian kerjakan di saat tidur pun Tuhan tetap mencintai jemaat ini. Amin. Itu yang harus kita miliki. Jangan keluar dari semuanya ini. Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-11. Kita perhatikan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar adil semuanya. Ayat yang ke-11. Lebih dari apa? Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan dari madu yang netes dari sarang lebah. Kalau kita ini mencintai Tuhan, kalau kita ini mengutamakan Tuhan, kalau kita ini melakukan tugas sebagai anak Tuhan, maka semua permohonanmu yang kalian naikkan di hadapan Tuhan itu lebih manis dari madu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat kalian berhasil seperti yang Daud berhasil. Saya waktu merenungkan ayat ini, ya Tuhan, kalau semua jemaat Tuhan ini seperti Daud, maka jemaat Tuhan tidak ada yang hidup dalam keadaan miskin. Karena mereka dalam setiap langkah seperti Daud, memuji, menyembah, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Barang siapa yang tidak, hatinya seperti apa ya? Kalau kita melihat anak kita ini disuruh nurut, terus saya percaya bapak itu mesti ngomong, kamu njaluk opo nang, mesti dipenuhi. Coba anak itu dikongkon, tidak mau. Awas kowe engko nek butuh sesuatu, tidak akan diberi. Betul ya? Demikian juga kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Mulai hari ini saya minta semua jemaat lakukan sesuatu seperti di kitab Mazmur pasal 5 ayat 4, 2 dan 3, Mazmur 19 ayat 8 dan 11. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan dari mimbar ini, semua jemaat ini akan diberkati. Segala kebutuhanmu dari sakit sampai keselamatan, sampai butuh beras, bumbu, telur, semuanya akan dipenuhkan oleh Tuhan. Dan kalian semua akan diberkati dengan luar biasa. Pertama itu, kedua saya tekankan kembali. Jaga kekudusanmu. Jangan membiarkan pencemaran kembali mencemari kehidupan rumah tanggamu, kerohanianmu, tetapi biarlah kalian menjaga kekudusanmu supaya kuasa Tuhan semakin hari semakin dahsyat di dalam rumah tanggamu, di dalam tokomu, di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam istri anakmu yang sedang sekolah kuliah, sampai biaya berapapun yang kalian butuhkan, Tuhan akan sediakan dengan penuh. Amin.
Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Maka saya minta dengan semua jemaat jangan lupa mengutamakan Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Penuhi aku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Ya itu. Saya minta dengan hormat semua jemaat berdiri. Nyanyikan lagu ini penuh dengan kerinduan. Supaya kalian dipenuhi dengan kuasa roh Allah. Kalau kalian dipenuhi dengan kuasa roh Allah, segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena saya sebagai hamba Tuhan, saya merindukan semua jemaat ini sekali lagi diberkati dengan luar biasa dan limpah dan ajaib. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hatiku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku sejukkan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jalmalah hidupku Tuhan. Dari awal penuhi sekarang Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi jemaat ini dalam hidup mereka. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Penuhi jemaat ini dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi jemaat ini dengan kuasa-Mu, supaya hidup mereka sebagai bejana-bejana yang mulia, sebagai bejana yang dialiri sungai air kehidupan yang dari Engkau. Apapun yang jemaat ini alami, genapkan seluruh kehidupan mereka. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Penuhi Tuhan. Hanya Engkau yang dirindukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Penuhi jamah mereka semua. Oh Tuhan, penuhi. Penuhi aku sekarang, penuhilah
rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Oh Tuhan, penuhi setiap jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, usaha, pekerjaan, aktivitas, kesibukan mereka. Engkau penuhi dengan urapan-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan jamahan-Mu. Aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau telah banyak berbicara. Engkau telah mendeklarasikan dirimu bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Bahwa Engkau adalah jalan keluar masuk dari setiap orang yang mengandalkan Engkau. Nyatakan janjimu, nyatakan anugerahmu kepada setiap jemaat yang hadir dan semua pelayan di tempat ini. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan, penuhkan dalam rumah tangga mereka. Penuhi mereka dengan berkat-Mu, penuhi mereka dengan kuasa-Mu, penuhi mereka dengan jamahan Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Jaga mereka Tuhan. Mereka adalah domba-domba-Mu yang Kau kasihi. Setiap keluar masuk mereka Engkau sertai. Engkau tolong. Engkau lindungi. Engkau sediakan padang rumput itu Tuhan. Seperti aliran sungai yang selalu memenuhi bejana-bejana mereka. Penuhi mereka semua. Mereka hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka tidak belajar melirik ke kanan ke kiri. Mereka hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat ini. Berkati gereja-Mu ini. Berkati hamba-hamba-Mu. Termasuk para pelayan semuanya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami hanya mengaminkan firman-Mu. Karena firman-Mu seperti madu yang manis. Seperti madu yang menetes dari sarang lebah. Berkati kami semua Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya melalui tempat ini banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih ya Bapak. Kami boleh duduk diam di kaki-Mu. Kami boleh menengadah ke atas dan mengangkat tangan. Menantikan berkat-berkat yang dari Engkau. Berkat yang berlimpah. Untuk menggenapkan seluruh aspek kehidupan kami di tempat dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba serahkan semua jemaat dan gereja-Mu dan semua pelayan dan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Tidak lupa Ibu Gembala Sidang. Juga berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ajari kami untuk menjaga kekudusan yang dari Allah. Supaya pencemaran tidak kembali merusak kehidupan setiap manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara.
Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Saudari diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, jaga kekudusan saudaraku. Sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan suruh, Tuhan perintahkan kepada kita, suruh kita jaga kekudusan. Supaya apa saudaraku? Supaya yang cemar itu tidak kembali lagi kepada kita. Tadi hambanya Bapak Pendeta Yosua sudah jabarkan. Saudara paham ya? Amin. Puji Tuhan. Ya, dengan apa saudara menjaga kekudusan? Bagaimana? Apakah kita harus pindah semuanya ke kota kudus? Enggak ya saudaraku. Perhatikan sungguh-sungguh. Tuhan sudah menyelamatkan kepada kita. Ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah dibersihkan. Ya, kita harus jaga itu saudaraku. Karena kita masih hidup tinggal di bumi ini. Di bumi ini penuh dengan kejahatan. Kita harus waspada. Ya, jangan kita sama dengan orang dunia. Ya, kalau saudara beribadah, beribadahlah dengan baik. Dikatakan Tuhan memberkati pada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Saya dapatkan arti tidur itu dua. Memang tidur secara fisik waktu kita tidur, bukan waktu dengan bekerja. Ya, tapi tidur dalam hadirat Tuhan, di dalam kita melakukan firman Tuhan, itu juga dikatakan kita tidur, rest. Orang tidur itu kan berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati, bukan berarti kalau tidur terus males, terus gak usah kerja semua jemaat GAB Pemulihan Imamatasi gak usah kerja, tidur aja. Tadi seperti dikatakan bayi tadi, makan, nangis, makan, susu, tidur, bangun, main, makan, minum susu, buang kotoran, pekerjaannya seperti itu? No. Ya, kita bukan bayi-bayi lagi ya, kita harus menjadi dewasa. Amin. Puji Tuhan ya. Ayo saudaraku, karena dunia ini sudah semakin jahat ya, ayo kita waspada, kita berbenah diri. Ya. Kita berbenah diri, ayo jaga kekudusan itu. Ya, amin. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah raya kami
dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Karena kami pulang membawa kemenangan, sukacita yang daripada Engkau. Tuhan, di dalam pujian penyembahan kami, Tuhan boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Kami menyanyi, mengagungkan, kami memuji dan meninggikan Engkau Allah yang hidup. Dan dengan firman-Mu Tuhan, kami tangkap, kami renungkan, dan kami pulang, kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menuntun di dalam setiap langkah hidup kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan di sepanjang perjalanan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus yang senantiasa memberi kami kekuatan, memperlengkapi kami. Roh Kudus yang menasehati kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami, menegur kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran dan kekudusan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik itu WL Musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu yang melayani prokes. Dan Tuhan, baik kami semua yang ada pada pagi hari ini, bahkan sebentar sore yang mereka ibadah secara online di rumah mereka masing-masing, Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akan juga Tuhan untuk hari-hari ke depan, kalau hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua, Tuhan bersama istri, kalau kembali ke Semarang, Tuhan tolong di dalam perjalanannya sampai tiba di rumah di Semarang dengan selamat sejahtera Tuhan. Dan beri kekuatan, kesehatan, panjang umur. Dan Tuhan tambahkan terus dengan urapan-urapan yang baru untuk melayani Engkau terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami akan berpisah juga kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ada di dalam setiap pribadi kami. Sampai di rumah kami semua dengan selamat sejahtera. Dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya. Dan apapun yang Kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk kita dengar pengumuman saudaraku.